Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar hari ini tentang variabel dummy. Ini kalau PPT-nya sebenarnya saya ada di internet, teman-teman bisa juga cari di buku. Di mana sumber PPT-nya nanti saya taruh di bawah ya. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena setelah ini nanti videonya setelah pembelajaran ini seminggu setelah video ini upload, kemungkinan akan saya hapus. Oke, kita akan masuk ke materi variabel dummy. Apa sih variabel dummy itu? Variabel dummy itu semacam boneka. Tapi kita lihat apa itu variabel dummy. Jadi variabel dummy itu biasanya digunakan kalau kita ingin melakukan regresi terhadap data yang bersifat kualitatif, atau skalanya itu bukan skala rasio, tapi skalanya di bawah rasio, entah itu nominal, ordinal, kemudian apa tadi, nominal, ordinal, satu lagi lupa saya gitu ya. Jadi intinya adalah variabel dummy itu adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantifikasi variabel-variabel yang bersifat kualitatif. Misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan bukan suatu hal yang kuantitatif, tapi kualitatif. Jenis kelamin ada dua, laki dan perempuan. Gitu ya. Maka bagaimana menggunakan variabel ini dalam regresi, maka kita bisa menggunakan yang namanya dummy variable. Tapi ini berlaku hanya untuk variabel yang ada di independen ya. Tapi kalau kualitatifnya nanti di variabel dependent, di Y-nya, itu nanti namanya logit, algoritma logistik regression gitu ya. Nah sekarang kita masih yang di independennya, Y-nya tetap kuantitatif, tapi kemudian di X-nya, variabel independennya itu bersifat kualitatif. Jadi ada jenis kelamin, ada ras, ada agama, perubahan kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Nah, variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Jadi variabel yang bersifat kontinu artinya dia nanti berupa kuantitatif gitu ya. Dia disebut juga sebagai variabel boneka, kualitatif, kategoris atau indikator. Nah, variabel dummy itu biasanya hanya mempunyai dua nilai. Jadi nilainya itu antara 1 atau 0. Dan 1 dan 0 itu ada maknanya gitu ya. Jadi dummy memiliki nilai 1 ketika itu kategorinya mendapat perlakuan, dan 0 untuk kategori yang tidak mendapatkan perlakuan. Dan itu terserah kepada si pengolah data, mana yang 1, mana yang 0, itu terserah pengolah data. Misalkan untuk jenis kelamin misalkan gitu ya. Jenis kelamin D itu sama dengan 1 jika laki-laki, D sama dengan 0 jika perempuan. Atau bisa dibalik, tergantung. Gitu ya. Jadi kalau kita punya data, biasanya kan kita punya data X gitu ya. Data X itu misalkan tinggi badan gitu ya. Kemudian ada di kirinya nanti ada jumlah, ada observasi, sampel atau orang gitu ya. Orang pertama tingginya berapa, orang kedua tingginya berapa. Jadi nilai X-nya itu adalah tinggi badan. Dan itu yang mulai dari 0 sampai nggak terhingga itu tinggi badan. Nah sekarang kita bayangkan nilai X-nya itu diganti dengan nilai D. Nah nilai D-nya itu antara 1 dan 0. Jadi sampel pertama, si A, nah dia laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki, oh berarti nilai 1. Nomor 2, si B, dia perempuan, berarti nilai D-nya itu adalah 0. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi nanti betanya itu melekat ke D. Gitu ya. Nah, contohnya itu. Jadi persamaan regresi variabel dummy dua kategori. Ini kalau ada dua kategori ya. Nanti ada yang kalau untuk 3 kategori. Kalau 2 kategori kan laki-laki perempuan, putih, hitam, iya, tidak, kemudian jauh, dekat, sarjana, sarjana, dan seterusnya. Itu 2 kategori, hanya ada 2 pilihan. Kalau ada 3, bukan berarti nanti nilainya 0, 1, dan 2. Enggak, tetap 0, 1, tapi ada caranya. Persamaan regresi variabel dummy 2 kategori, Y sama dengan
Ya ini kita bisa ganti kalau kita pakai buku Gujarati beta 0 plus beta D dan seterusnya gitu ya. Kita ambil yang mudah aja. Tujuan menggunakan regresi berganda dummy adalah memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau variabel berdasar satu lebih variabel, di mana satu lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy dengan variabel dan seterusnya gitu ya. Silakan bisa dibaca sendiri. Kemudian model-model dummy itu ada model dummy yang sifatnya model intercept. Nah, itu intercept itu jadi dia punya nilai A-nya gitu ya. Ada nilai alfa atau beta nolnya ya gitu ya. Beta 1, X1 dan seterusnya. Kemudian model dummy slope. Oke, ini kita jarang dipakai. Kita akan pakai nanti model dummy yang slope. Jadi dummy-nya itu ada di slope gitu ya. Nah, kita lihat. Misalkan begini contohnya ini ya. Pengaruh jenis kelamin atas upah. Jadi kita melihat apakah upah seseorang itu dipengaruhi oleh jenis kelaminnya, laki-laki atau wanita. Nah, modelnya seperti itu. Upah beta 0 plus beta 1 DJK. DJK itu adalah dummy jenis kelamin. Nah, maka kita nanti nilai DJK itu antara 1 dan 0. Kalau kemudian dia laki-laki maka dia 1. Kalau perempuan misalkan dia 0 gitu kan. Jadi nilainya tergantung daripada jenis kelaminnya gitu. Maka kita nanti akan punya cara khusus untuk membaca nilai betanya. Nanti ada contohnya. Kemudian juga misalkan pengaruh lokasi terhadap upah. Apakah desa lebih rendah upahnya daripada kota? Nah, ini kan D-log, dummy lokasi, di mana D-log itu adalah dummy lokasi. Jadi mungkin misalkan kalau di kota 1, kalau di ini desa itu 0. Gitu. Pengaruh industri terhadap upah. Modelnya upah sama dengan beta 0 plus beta 1 D-in, industri, klasifikasi industri. Nah, macam-macam variabel dummy. Yang pertama itulah regresi atas satu variabel kualitatif. Jadi cuma satu variabel kualitatifnya dan 2 kategori. Misalkan kita ingin meregresi variabel kualitatif jenis kelamin terhadap penghasilan dengan kuantifikasi laki-laki sama dengan 1 dan perempuan. Model regresinya seperti ini. Y sama dengan beta 1 plus beta 2 D. Penghasilan Y, kemudian D-nya variabel dummy. Kemudian ada regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif, jadi gabung gitu ya. Jadi ada yang dummy, ada yang enggak. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Dummy-nya jenis kelamin, kemudian PD itu adalah pendidikan. Pendidikan ini bisa sebenarnya dibuat dummy, tapi mungkin dicontoh di sini dibuat bukan dummy. Jadi misalkan dia pendidikannya dianggap berapa lama dia sekolah, itu bukan dummy. Nah, kemudian regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif. Tetapi kualitatifnya dummy-nya itu lebih dari 2 kategori. Jadi misalkan 3 kategori dan seterusnya. Misalkan Y sama dengan beta 0 plus beta 1 DK1. DK1 dan DK itu adalah jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya ada berapa? Jenis pekerjaannya ada 3. Harusnya. Apa saja? Yang pertama setengah terampil, yang kedua terampil, dan yang ketiga lainnya. Jadi ada 3. Sekali lagi ada yang terampil, setengah terampil, dan ada lainnya. Rumusnya sebenarnya adalah kalau ada 2 kategori, maka dummy-nya 1. Jadi ini kalau nggak pakai intercept ya. Kalau pakai intercept, sorry. Kemudian kalau kategorinya 3, maka variabel dummy-nya ada 2. Kalau kategorinya 4, variabel dummy-nya 3 dan seterusnya. Kenapa? Misalkan begini. Kalau 2 kategori, 1 dan 0. Apakah dia laki-laki? Ya, berarti 1. Apakah dia laki-laki?
Kalau 0 berarti bukan, lainnya apa? Ya perempuan gitu. Jadi kenapa dipakai 1? Karena di dalam dummy itu sudah ada 2. 1 itu kalau iya, 0 itu kalau tidak atau lainnya. Sekarang kalau misalkan ada 3 kategori, dia kenapa perlu dummy 2 gitu ya? Misalkan SD, SMP, SMA itu dummy. Ada 3 kategori, maka kita membutuhkan 2 dummy. Dummy pertama itu adalah misalkan dummy pertama D1 itu sama dengan 1 jika dia SD. Jadi kalau lulusan SD, D1-nya dikasih 1. Kalau ternyata dia SMP dan SMA, maka D1-nya sama dengan 0. Artinya lain-lain selain SD. Nah, lain-lain di D1 itu masih ada 2 kemungkinan kan? SD apa SMA? SMP apa SMA? Maka masuklah ke D2. Di D2, 1 itu nilainya jika dia SMP. Kemudian 0 nilainya jika dia SD dan SMA. Artinya selain SMP. Nah, jadi kalau dia SD, D1-nya 1, D2-nya 0. Kalau dia SMP, D1-nya 0, D2-nya 1. Sekarang kalau SMA, selain SD, selain SMP, berarti D1 dan D2-nya sama dengan 0. Sama dengan ini. DK1-nya sedang terampil, DK2-nya terampil, maka selain itu adalah lainnya. Gitu ya. Nanti ada contohnya mungkin. Nah, ini contoh. Seorang peneliti akan meneliti apakah ada pengaruh jenis kelamin terhadap pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 10 orang dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi. Diperoleh data berikut. Nah, ini kan kita lihat nih jenis kelamin 10001011001 gitu kan. Jadi yang laki itu 1, yang 0 perempuan. 1 2 3 4 5. Jadi sama-sama 5 gitu kan. Kemudian pengeluarannya 22, 19, 18 dan seterusnya. Kalau diregresi kira-kira dapat dia seperti ini. Model ini pakai eViews ya. Dapat yang ini ya. Yang ini dapat regresinya. Nah, kalau kemudian kita ini koefisiennya, ini ANOVA-nya. Ini koefisiennya di sini. Jadi beta 1-nya, beta 0-nya itu adalah 18. Sementara beta 2-nya itu adalah 3280. Kalau dibuat, ini seperti ini nih. 18.000, adapun dari silinder berganda, sementara dapat diperoleh adalah 18.000 plus 3.280 X1. Ini bukan X sebenarnya, D tadi ya. Kita jadikan D. X, jadi D1. D1 itu artinya jenis kelamin. Nah, kira-kira ngebacanya apa coba di sini? Nah, kesimpulannya begini. Alfanya signifikansinya 0,00, artinya dia signifikan banget. Nah, bagaimana cara membaca regresi yang merupakan hasil dummy gitu ya? X1 atau D1 itu dummy sebenarnya gitu ya. Dia nilai D atau X itu akan bernilai 1 jika laki-laki dan bernilai 0 jika perempuan. Nah, sekarang asumsikan D1-nya itu adalah laki-laki. Maka berapa pendapatan dia? Pendapatan dia adalah 18.000 ditambah 3.280 kali 1. Gitu ya. Kalau perempuan 3.280 kali 0. Nah, kita bisa dapat kesimpulan bahwa 3.280 itu adalah angka tambahan yang diperoleh jika dia laki-laki. Jadi selisih antara perempuan dan laki-laki itu sebesar 3.280. Artinya kalau dia perempuan pendapatannya berapa? Rata-rata 18.000. Kalau laki-laki rata-rata 18.000 ditambah 3.280. Jadi di angkanya kan D0-nya itu kan D1-nya itu adalah 1 laki-laki, 0-nya perempuan. Kalau dibalik bisa nggak? Bisa, dan mungkin angkanya akan minus. Angkanya mungkin 21 gitu ya, 21.000 minus 3.280 misalkan gitu ya. Jadi
selisihnya mungkin akan tetap, tetapi interceptnya yang tadi 18 ribu itu untuk perempuan, sekarang untuk laki-laki kalau misalkan D1-nya itu nolnya untuk laki-laki, satunya untuk perempuan. Jadi itu kalau itu bisa. Kemudian contoh yang kedua, misalkan seorang manajer sebuah perusahaan industri mobil ingin mengetahui gaji karyawan berdasarkan masa kerja, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan karyawannya. Masa kerja itu kuantitatif, jenis kelamin kategori dummy, tingkat pendidikan ini di sini di dummy juga. Dummy-nya itu nilainya 1 untuk bekerja dengan pendidikan hingga tingkat SMA, dan 2 untuk bekerja dengan pendidikan hingga tingkat sarjana. Nah, tapi di sini dianggap kuantitatif, sebenarnya dummy-nya nggak begitu harusnya, jadi ini salah. Dummy-nya salah. Nah, ini kalau pakai intinya begitu. Dummy itu variable digunakan untuk kita melakukan regresi terhadap variabel-variabel yang sifatnya kualitatif, kategori, dan kita bisa masukkan itu. Nah, oke, silakan nanti dipelajari, diulang-ulang, atau bahkan nanti bisa baca buku lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.